Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Kali ini masih dalam pembelajaran PPKN, kelas 8 semester genap. Indonesia angkat baju musik singkat untuk negara masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggungan terhadap nusa menjadi tanggungan terhadap nusa. Baiklah, kali ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai semangat kebangkitan nasional 1908. Sikap spiritual kali ini adalah mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Sikap sosialnya adalah bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Serta keterampilan, maksud saya, kompetensi dasar keterampilannya adalah menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah insya Allah nanti sama-sama kita akan bisa menjelaskan menjelaskan awal mula penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan nama politik Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Yang ketiga, menyebutkan benih-benih perlawanan daerah di seluruh Indonesia terhadap kekejaman Belanda sebelum tahun 1908. Yang keempat, menjelaskan tentang politik balas budi. Yang kelima, menjelaskan dampak positif politik balas budi. Kemudian yang keenam, menunjukkan keterampilan menanya tentang materi sekitar nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, materi pertama dimulai dari awal mula penjajahan Belanda di Indonesia. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Company atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melakukan politik divide et impera atau adu domba. Itu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Politik Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Banyak sekali tata cara atau cara-cara atau politik yang dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan Indonesia dan kemudian menguasai Indonesia saat itu. Di antaranya yang terkenal adalah politik divide et impera atau adu domba yang sekilas tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua yang sangat terkenal juga adalah politik Kulturstelsel atau tanam paksa. Kita bahas satu-satu bagaimana itu tentang politik adu domba yang dikenal dengan divide et impera, dan ini politik yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba. Apa itu? Itu politik mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri.
politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Penjajah Belanda waktu itu mengadu domba, membuat kekisruhan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba antara raja dengan anak-anak raja, antara anak-anak raja dengan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kerajaan itu sudah saling ribut, kemudian terpecah belah, maka masuklah Belanda untuk menguasai kerajaan tersebut. Demikian seterusnya, di antara satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian, apa itu politik tanam paksa? Tanam paksa di sini adalah merupakan peraturan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa. Ini caranya adalah mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di lain pihak, penjajah mendapat kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah ruah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa saat itu. Jadi kalau para petani atau rakyat memiliki ladang 2 atau 3, sebagian dari sawah atau ladangnya itu wajib ditanami tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya semua diserahkan kepada pemerintah. Itulah politik tanam paksa. Lalu muncullah dari berbagai penderitaan itu benih-benih perlawanan di daerah seluruh Indonesia saat itu terhadap kekejaman Belanda sebelum tahun 1908. Dan ini menimbulkan semangat perjuangan melawan penjajah yang dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Ya, sekali lagi banyak dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan saat itu. Di antaranya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, lalu Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, kemudian Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dilanjutkan juga pangeran-pangeran di antaranya Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan banyak pula kaum bangsawan dan ulama memperjuangkan melawan penjajah saat itu. Kalian yang bisa menyebutkan selain yang sudah saya sebutkan silakan ditulis di catatan masing-masing ya. Lalu kemudian perjuangan rakyat untuk mengusir penjajahan pada saat itu dianggap belum berhasil. Mengapa dikatakan belum berhasil? Ada hal-hal yang menyebabkannya, di antaranya adalah disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan. Jadi kalau masyarakat Banten hanya berjuang untuk wilayahnya sendiri, masyarakat Sumatera Barat hanya berjuang untuk Sumatera Barat saja, Sulawesi hanya berjuang untuk Sulawesi Utara saja misalnya. Jadi masing-masing berjuang untuk daerahnya masing-masing. Makanya disebut bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Masing-masing membela daerahnya masing-masing. Belum adanya persatuan saat itu. Kemudian, hal yang muncul setelah adanya berbagai penderitaan dan perlawanan, ada berbagai reaksi di kalangan para kalangan saat itu dari pihak Belanda. Ada beberapa yang mencoba untuk membuat buku karena rasa empati terhadap penderitaan rakyat Indonesia saat itu. Di antaranya ada seorang tokoh yang mengusulkan tentang politik balas budi, yaitu Mr. Van Deventer. Di sana dia mengusulkan untuk dijalankannya politik balas budi yang seakan-akan ini untuk upaya pemerintah Belanda membalas segala kebaikan rakyat Indonesia yang telah banyak berkorban tenaga dan kekayaannya. Padahal sesungguhnya merupakan suatu politik yang banyak menguntungkan pemerintah Belanda. Adapun politik balas budi itu terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Edukasi itu suatu program di mana pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah
untuk kaum pribumi, di mana pada saat itu rakyat masih banyak terbelakang, masih banyak bodoh, diberikan sekolah pendidikan yang mengedukasi, yang memberikan pembelajaran agar masyarakat Indonesia lebih bisa cerdas saat itu. Kemudian program kedua transmigrasi, memindahkan dari masyarakat dari penduduk yang padat ke daerah yang masih kosong. Kemudian irigasi itu membuat saluran pengairan untuk kepentingan pertanian, tanah-tanah pertanian saat itu. Lalu politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia sesungguhnya, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Nah, mengapa demikian? Contoh, irigasi misalnya dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda sesungguhnya. Jadi, seluruh irigasi yang dibangun itu sesungguhnya hanya untuk kepentingan keuntungan penjajahan Belanda saat itu. Karena irigasi yang dibangun untuk wilayah-wilayah pengairan perkebunan milik Belanda, bukan untuk wilayah pertanian atau milik pribumi. Kemudian pembangunan sekolah yang di sini program edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Masyarakat pribumi disekolahkan agar mereka dijadikan tenaga terampil di usaha-usaha Belanda, di perusahaan-perusahaan Belanda, di usaha-usaha milik Belanda dengan digaji yang sangat murah. Itu tujuan mereka. Meskipun demikian, tentu politik balas budi ini ada pengaruhnya, ada pengaruh positifnya tentu. Di antaranya di sini apa? Adalah dengan adanya sekolah sebagai program politik balas budi, diantaranya program edukasi, didirikannya sekolah-sekolah, dampaknya adalah munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia sebenarnya saat itu. Bangsa Indonesia saat itu tadinya kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Kemudian mereka mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya mereka itu menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Demikianlah paparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Jadi anak yang soleh dan soleha. Kerjakan tugas dengan sabar. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.